Selamat malam semuanya. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang orang baik yang berbuat kebaikan namun tidak mendapatkan balasan yang baik? Jika kalian pernah mendengar cerita semacam itu, saya ingin kalian mencoba mendengarkan kisah ini. Mengapa perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang pendengar ini justru tidak mendatangkan hal baik kembali kepadanya? Karena cerita hari ini adalah sebuah peristiwa horor yang menimpa seorang pendengar yang telah menolong seseorang, yaitu ibu dari temannya sendiri. Ibu temannya itu menunjukkan gejala seperti orang yang kerasukan setan. Namun, setelah kembali dari menolong ibu temannya saat itu, hidupnya berubah total. Cerita hari ini adalah peristiwa yang cukup menakutkan. Bagaimanapun juga, cerita berikut ini memerlukan kebijaksanaan dalam menonton dan mendengarkannya dengan saksama. Kisah hari ini adalah salah satu pengalaman dari seorang pendengar yang dikirimkan oleh Kik nama samaran. Kik adalah orang yang percaya pada hantu dan hal-hal gaib karena dia sendiri memiliki indera keenam sampai tingkat tertentu dan pernah mengalami hal-hal gaib sebelumnya. Kisah yang akan dia ceritakan hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat dan rasakan sebelumnya, meskipun dia sendiri pernah melihat roh atau hantu di berbagai tempat. Misalnya, saat menginap di hotel, dia akan merasakan bahwa kamar ini tidak seharusnya ditempati atau tempat ini tidak seharusnya dimasuki. Dia memiliki intuisi yang sangat kuat. Dia bisa melihat, mencium bau, dan merasakan bahwa roh atau hantu akan muncul untuk menakutinya. Namun, cerita hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya karena dia belum pernah melihat hantu pop secara langsung. Kisah ini terjadi pada tahun 2020. Saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu. Sebelum kejadian ini, dia seperti baru saja membuat tato spiritual dan menerima ilmu dari seorang guru yang sangat dihormatinya. Ilmu yang ditato tersebut adalah untuk welas asih, pesona, beberapa gambar dewa, dan lain-lain untuk kekebalan. Sejak dia membuat tato itu, dia merasa dirinya tidak sama lagi. Kemampuannya untuk merasakan hal-hal yang tak kasat mata dan gaib seolah-olah berlipat ganda. Pernah suatu kali, dia membantu di sebuah upacara pemakaman keluarga yang dikenalnya. Dia menyajikan minuman dan makanan seperti biasa. Setelah selesai, dia duduk mendengarkan biksu membacakan doa untuk jenazah. Saat sedang duduk mendengarkan doa, tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh, sedih, dan pilu. Perasaan-perasaan ini menghantamnya dengan keras hingga dia tidak bisa menahannya dan menangis terseduh-seduh. Dia menangis begitu hebat hingga dadanya sesak dan sulit bernapas. Di acara itu, dia duduk bersimpuh mendengarkan biksu berdoa. Lalu tiba-tiba air matanya mengalir dan dia terisak-isak hingga orang-orang di acara itu terkejut dengan kondisinya. Saat itu, dia tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Dia berpikir bahwa mungkin dia bisa merasakan perasaan almarhum atau almarhum sendiri yang mentransfer perasaannya kepadanya. Sejak hari itu, dia terus mengamati dirinya sendiri dan mulai menyadari bahwa dia bisa merasakan dan berkomunikasi dengan hal-hal tersebut lebih baik dari sebelumnya. Cerita sebenarnya dimulai dari sini. Suatu malam, Mei, temannya yang bekerja di Bangkok, meneleponnya sekitar pukul 9 malam lebih dengan suara yang sangat panik. Dia menelepon dan berkata, "Hei Kik, tolong lihat ibuku sebentar. Bawa barang bagusmu juga ya, Pop. Pop merasuki ibuku." Ketika mendengar temannya berkata seperti itu, dia sangat terkejut. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang bagaimana ceritanya atau apa yang terjadi. Dia bergegas mengambil kalung taring harimau dari Biksu Parn dan jimat Tawesuan, lalu segera mengendarai sepeda motornya ke rumah Mei. Biasanya, sebelum Mei pergi bekerja di Bangkok, mereka sangat akrab. Mereka sering saling mengunjungi dan mengenal orang tua satu sama lain. Setelah Mei bekerja di Bangkok, dia sering memintanya untuk menjenguk orang tuanya. Kadang-kadang, dia juga menitip untuk membelikan makanan dan barang-barang untuk orang tuanya. Rumah Mei berada di desa yang berbeda dengannya.
Jaraknya tidak terlalu jauh. Dia berkendara sebentar saja sudah sampai di rumah Mei. Saat tiba di depan rumah Mei, ada banyak pasang sandal tergeletak di sana dan terdengar suara keributan dari dalam rumah. Dia segera memarkir motornya dan masuk ke dalam rumah. Saat Kik membuka pintu dan masuk, dia mencium bau busuk yang menyengat. Bau busuk itu sangat menusuk hidungnya hingga dia harus menahan napas. Kalau tidak, dia pasti akan muntah. Di dalam rumah saat itu, ada cukup banyak orang duduk. Semuanya sedang berusaha memegangi Ibu Mei. Begitu Ibu Mei melihatnya, beliau langsung berteriak, "Jangan masuk! Jangan masuk! Jangan biarkan dia masuk! Jangan biarkan dia masuk!" Kemudian tubuhnya gemetar seolah-olah ketakutan pada sesuatu. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh hantu yang merasuki Ibu Mai. Dia segera memberi salam kepada ayah Mei, paman, bibi, dan kerabat yang duduk di sana, lalu menjelaskan bahwa Mei menelepon dan memintanya untuk datang melihat ibunya. Dia segera mengeluarkan kalung yang dibawanya dan menunjukkannya kepada ayah Mei. Ayah Mei melihatnya, mengangguk dan berkata, "Kik, pakaikan ke leher ibu." Tetapi Ibu Mei menunjukkan sikap ketakutan dan meronta-ronta menghindarinya. Ayah dan kerabat lainnya harus membantu menahan Ibu Mei. Kemudian dia segera mengambil taring harimau dan jimat Taowe Suan lalu mengalungkannya di leher Ibu Mei. Begitu kalung itu terpasang di lehernya, Ibu Mei menjerit sekeras-kerasnya, meronta-ronta kesakitan dan menangis sambil berkata, "Tidak mau, tidak mau, tidak mau." Dia terus berteriak, "Tidak mau, tidak mau, tidak mau." Tetapi setelah itu, sang ibu terdiam tak bergerak. Matanya masih menatap tajam. Ibu Mei terbaring diam seolah-olah kekuatannya telah habis. Ayah dan kerabat lainnya harus membantu memijat tubuhnya agar sang ibu sadar. Tetapi sepertinya tidak ada gunanya. Sang ibu tetap terbaring diam dengan mata yang kaku. Jelas sekali bahwa hantu yang merasukinya belum mau keluar. Kerabat Mei mulai berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Saat itu sudah pukul 10 malam. Jika memanggil dukun atau pergi ke dukun, mereka mungkin tidak akan datang membantu karena sudah larut malam. Sementara dia sedang mengirim pesan untuk melaporkan situasi kepada Mei, Mei tampak sangat khawatir tentang ibunya. Dia memohon agar Kik tetap di sana membantu ibunya sampai hantu itu berhasil diusir sebelum pulang. Saat itu, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi dia berjanji pada temannya bahwa dia akan mencoba membantu memperbaiki semuanya. Saat orang-orang dewasa sedang berdiskusi, Ibu Mei terbaring dengan mata kaku. Semua orang saat itu berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Apakah akan memanggil ambulans, membawanya ke kuil atau apa? Tiba-tiba Ibu Mei berkata dengan suara serak, "Mau buang air kecil, mau ke toilet." Para kerabat merasa senang karena penduduk desa percaya bahwa hal-hal buruk akan keluar bersama air seni. Jadi, mereka meminta kerabat lain untuk menemaninya. Namun, ternyata Ibu Mei tidak buang air kecil. Itu hanyalah tipu muslihat untuk diam-diam melepas jimat dari lehernya. Kali ini, semua menjadi kacau. Mereka harus sibuk mencari dan memasangkan kembali jimat itu ke lehernya. Dia melihat situasi mulai memburuk dan menjadi kacau. Dia pun memberanikan diri menelepon meminta bantuan dari guru spiritual yang dihormatinya. Guru yang sama yang membuatkan tatonya. Ternyata gurunya belum tidur dan menyuruhnya untuk membawa orang itu ke kediamannya. Jadi, dia memberitahu ayah Mei untuk segera membawa ibunya naik ke mobil. Dia akan membawanya ke guru spiritual yang dihormatinya untuk membantu mengusir hantu itu dari tubuhnya. Saat itu, suasana cukup kacau saat mereka mencoba memasukkan Ibu Mei ke dalam mobil. Karena saat hantu itu menipu dengan dalih ingin ke toilet, semuanya tampak normal. Semua orang mengira hantu itu sudah keluar dari tubuh Ibu Mei dan dia hanya ingin ke kamar mandi biasa. Tapi mereka tidak tahu saat di kamar mandi, hantu yang merasuki Ibu Mei dan masih mengenakan kalung taring harimau serta jimat Taowe Suan itu diam-diam melepas dan membuangnya.
Semua orang panik karena kamar mandi di luar rumah sangat gelap dan tidak ada yang bisa terlihat dengan jelas. Mereka mencari jimat itu tetapi tidak menemukannya. Akhirnya mereka harus menahan Ibu Mei, menggendongnya ke mobil dan meminta dua kerabat untuk mendampinginya. Dia sendiri duduk di samping pengemudi untuk menunjukkan jalan. Ayah Mei yang mengemudikan mobil selama perjalanan ke kediaman guru. Dia memperhatikan bahwa ayah Mei mengemudi cukup lambat. Hal ini bertentangan dengan situasi saat ini yang seharusnya mereka buru-buru. Tapi dia tidak berani bertanya mengapa ayahnya mengemudi begitu lambat padahal seharusnya cepat-cepat sampai ke tujuan. Karena kondisi ibunya yang kerasukan cukup parah dan terus meronta-ronta, dia tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya hal adalah membawanya ke kediaman gurunya. Jadi, dia diam-diam melirik speedometer untuk melihat seberapa cepat ayahnya mengemudi. Ternyata, jarum speedometer menunjuk ke angka sekitar 110,120. Itu berarti ayahnya mengemudi dengan normal, bahkan cukup cepat. Tapi mengapa saat duduk di dalam mobil, rasanya mobil bergerak sangat lambat, seolah-olah mobilnya berat dan tidak bisa melaju kencang? Ayah Mei terus fokus mengemudi, hingga akhirnya mereka tiba di kediaman sang guru yang tidak terlalu jauh dari desa mereka. Perjalanan memakan waktu sekitar 20 menit. Di kediaman itu, lampu-lampu sudah dinyalakan terang benderang menunggu mereka. Setelah memarkir mobil, dia membantu membawa tubuh Ibu Mei naik ke atas. Ibu Mei menangis dan berteriak, "Tidak mau naik, tidak mau pergi, tidak mau pergi," dan terus meronta. Akhirnya, mereka harus memegang tangan dan kakinya lalu menggendongnya ke atas. Bahkan saat digendong pun dia terus meronta. Setelah sampai di atas, guru spiritualnya melihat Ibu Mei dan langsung berkata, "Ini ilmu tingkat tinggi, ini sangat kuat." Bersamaan dengan itu, beliau menggelengkan kepala. Kemudian, beliau meminta orang-orang yang tidak berkepentingan untuk keluar, hanya menyisakan anggota keluarga dan dua kerabat untuk membantu. Tentu saja, dia sendiri juga diminta keluar. Dia menunggu di luar bersama salah satu kerabat Mei yang ikut, yaitu bibinya. Sambil menunggu, dia bertanya kepada bibinya bagaimana cerita awalnya, mengapa hantu itu bisa merasuki Ibu Mei. Bibinya pun menceritakan semuanya dari awal. Sebenarnya, di desa mereka saat ini sedang ada kabar bahwa hantu Pop sedang mengganas. Para tetua di desa mengatakan bahwa ada sepasang Pop, suami istri, yang memiliki kekuatan gaib. Mereka menjadi Pop karena ilmu hitam yang mereka pelajari berbalik memakan diri mereka sendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Mon Kiai. Ilmu hitam yang mungkin banyak orang kenal atau bagi yang belum tahu bisa mencoba mencarinya. Pasangan suami istri ini mempelajari ilmu ini. Dan akhirnya ilmu itu menguasai mereka. Mereka pindah dari desa lain karena diusir, lalu menetap di desa ini sekitar 20 tahun yang lalu. Awalnya saat mereka pindah, ada anak-anak di desa yang melihat seekor kera besar bermata merah di desa, yang mana semua orang tahu bahwa itu adalah hantu Pop. Penduduk desa mencoba menangkap dan mengusirnya, tetapi seperti yang dikatakan, Pop ini memiliki ilmu gaib. Jika bukan orang yang hebat, tidak akan bisa melawannya. Orang-orang di desa saat itu hidup dalam ketakutan. Tetapi beberapa tahun kemudian, penduduk desa mengatakan bahwa mereka saling memakan hingga mati, hanya tersisa satu. Tidak pasti apakah itu suami atau istrinya. Karena hanya tersisa satu, ia pun melarikan diri, meninggalkan tanah dan rumahnya. Tapi sekarang, setelah lebih dari 20 tahun berlalu, tidak ada yang menyangka ia akan kembali lagi. Awalnya, tidak ada yang tahu bahwa Pop yang mengganas di desa saat ini adalah Pop yang sama yang pernah tinggal di desa ini sebelumnya. Tapi sebelumnya, ada satu kejadian di mana ia merasuki orang sakit di desa. Saat itu, ada orang yang mencoba mengusirnya dari tubuh orang itu dan sepertinya berhasil berkomunikasi. Pop itu menyebutkan nama-nama orang tua yang dulu tinggal di desa. Para tetua pun sadar. Oh, hantu ini
adalah Pop yang sama yang dulu tinggal di desa kita 20 tahun yang lalu. Karena saat ia menyebut nama para tetua itu, mereka adalah orang-orang yang sudah lama meninggal. Dia berkata seperti, "Dulu aku masih ingat waktu nenek Sa masih muda. Dia sangat lincah melakukan ini dan itu." Penduduk desa pun bisa menghubungkan ceritanya. Jika berbicara tentang nenek saat masih muda, itu berarti harus kembali ke 20 tahun yang lalu. Padahal ia sudah lama pergi, tapi ilmu gaibnya masih semakin kuat. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan oleh hantu Pop ini dan mengapa ia harus kembali ke tempat yang sama. Saat ini, desa menjadi kacau. Orang sakit dan orang mati berjatuhan. Kepala desa harus pergi mencari dukun yang memiliki ilmu untuk menaklukkannya. Kali ini, hantu Pop itu bisa merasuki Ibu Mei. Mungkin karena Ibu Mei sedang sakit, jadi ia ingin memakan tubuhnya. Saat dia dan bibinya sedang mengobrol, tak lama kemudian ada suara memanggil mereka untuk masuk. Dia melihat Ibu Mei sedang tertidur bersandar di bahu ayahnya. Kondisinya terlihat sangat lelah. Sang guru memercikkan air suci ke Ibu Mei untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berkata, "Aku tidak bisa mengatasi hantu Pop ini. Aku hanya bisa mengusirnya. Kalian harus berhati-hati. Cari benda pusaka untuk melindungi diri." Saat guru berkata demikian, hatinya menjadi tidak tenang. Bahkan guru spiritualnya pun tidak bisa mengalahkan hantu Pop itu. Itu berarti Pop ini pasti sangat menakutkan. Setelah itu, sang guru beralih berbicara dengan ayah Mei. Beliau bertanya, "Saat mengemudi ke sini, apakah terasa aneh? Mobilnya terasa berat kan?" Ayah Mei mengangguk dan menjawab, "Ya, berat sekali. Digeber sekuat tenaga pun tidak mau melaju." Sang guru pun berkata, begitulah. Karena dia ikut datang. Dia tidak mau pergi." Saat perjalanan pulang, konsentrasilah dan fokuslah saat mengemudi. Setelah itu, mereka pamit pada sang guru dan pulang. Perjalanan pulang benar-benar lebih menakutkan. Terdengar suara gogek-gogek, suara ketukan di kaca mobil terus-menerus. Dia harus duduk bersimpuh sambil berdoa sepanjang jalan hingga tiba kembali di rumah Mei. Sesampainya di rumah, dia menelepon Mei dan melaporkan semua yang terjadi. Mei mengucapkan terima kasih banyak dan memintanya untuk menginap di sana malam itu karena berbahaya jika pulang sendirian. Dia pun setuju, tidak berani pulang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika dia pulang tanpa perlindungan apapun. Benda pusaka yang dibawanya juga masih belum ditemukan. Dia berencana untuk mencarinya besok pagi. Malam ini, dia akan menginap di rumah Mei. Begitu pagi dan langit sudah terang, barulah dia akan pulang. Malam itu, dia tidur di kamar Mei. Sebelum Mei pergi bekerja di Bangkok, dia punya kamar sendiri dan Kik tidur di sana. Malam itu pun berlalu. Sejujurnya, dia tidak terlalu memikirkan perkataan sang guru. Setelah melihat kondisi Ibu Mei membaik, dia pikir semuanya sudah selesai. Dia tidak memikirkan lagi tentang hantu Pop atau hal-hal lainnya. Tak lama setelah hari itu, tibalah hari suci umat Buddha Wanfra. Biasanya, sebelum hari suci, tato di tubuhnya akan terasa gatal dan perih. Dan kali ini pun sama. Hanya saja kali ini, dia merasa sangat perih dan gatal, lebih dari biasanya. Mirip seperti reaksi alergi yang parah. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah itu adalah pertanda akan ada bahaya yang datang. Tapi hari itu tidak terjadi apa-apa. Hingga tiba malam hari suci itu, dia tidur sekitar tengah malam waktu tidurnya yang biasa. Tapi setelah tertidur beberapa saat, dia terbangun dalam keadaan setengah sadar. Dia merasakan sentuhan dingin di pergelangan kakinya. Rasanya seperti ada tangan seseorang yang menyentuh dan memegangnya. Awalnya, dia ingin tidur lagi. Berpikir mungkin itu hanya angin. Tapi beberapa saat kemudian, dia merasakan sentuhan dingin yang memegang pergelangan kakinya itu semakin kuat.
Tangan itu mulai meremas pergelangan kakinya, sangat kencang hingga dia mulai merasa sakit. Tidak hanya itu, tangan itu juga mulai menarik kakinya hingga salah satu kakinya keluar dari tepi tempat tidur. Kali ini, dia terkejut dan segera bangun membuka matanya. Di tengah cahaya remang-remang di kamarnya, dia melihat dua sosok orang berdiri di ujung tempat tidur. Satu sosok yang dia lihat adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Dia pun mengulurkan tangan untuk menyalakan lampu saklar di kamarnya. Dan dia melihat bahwa sosok laki-laki dan perempuan yang berdiri di ujung tempat tidur itu, begitu lampu menyala, kedua sosok itu telah menghilang. Pikirannya saat itu langsung teringat pada cerita tentang sepasang hantu pop suami istri yang diceritakan oleh bibinya. Setengah hatinya berpikir, apakah itu mereka? Tapi setengahnya lagi berpikir mungkin itu arwah penasaran yang meminta doa karena hari ini adalah hari suci. Malam itu, karena ketakutan, dia tidur dengan lampu menyala sampai pagi. Dan keesokan paginya, pergelangan kakinya yang terasa seperti diremas itu terdapat bekas merah dan memar. Memar itu melingkari pergelangan kakinya. Ditambah lagi, pergelangan kakinya terasa sangat sakit saat berjalan seperti orang yang terkilir. Dia merasa sangat terkejut dan takut karena dia sendiri memiliki benda pelindung dan jarang mengalami kejadian diganggu hantu sampai terluka seperti ini. Dia pun segera menceritakan hal ini kepada ibunya. Ibunya berkata, "Mungkin tidak ada apa-apa, Nak. Mungkin hanya angin jahat karena kemarin kan hari suci." Dia mendengarkan ibunya, tapi di dalam hatinya dia masih merasa setengah percaya, setengah tidak. Malam itu tidak akan terjadi apa-apa jika dia tidak bertemu dengan dua hantu itu. Sampai dia berpikir mungkin itu benar-benar hanya angin jahat seperti kata ibunya. Tapi 3 hari setelah itu, dia bertemu lagi dengan dua hantu itu. Dan kali ini dia merasa sangat yakin bahwa itu memang mereka. Karena di tengah malam itu, saat dia sedang tidur nyenyak, tiba-tiba dia harus terbangun dalam keadaan setengah sadar. Dia merasakan sentuhan basah dan lembab di area tangan dan lengan kanannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang melakukan gogek-gogek, seperti ada yang mencakar-cakar lengannya dengan kuku. Dia terbangun karena terkejut. Rasanya mirip seperti anak anjing yang menggigit-gigit tangan kita saat bermain. Dia terbangun karena di rumahnya tidak memelihara anjing. Dan tidak mungkin ada binatang yang menggigit atau menjilati tangannya di tengah malam seperti ini. Setelah itu, dia perlahan-lahan membuka mata untuk melihat lengannya. Di tengah cahaya remang-remang kamarnya, dia melihat seorang wanita tua dan seorang pria tua dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor sedang berjongkok. Bersamaan dengan itu, pasangan tua itu sedang menggerogoti lengan dan tangannya saat dia terbaring. Saat dia menoleh dan melihat mereka, dia melihat sosok pria tua sedang menggerogoti tangannya dan wanita tua sedang menggerogoti lengannya. Perasaannya saat itu adalah ketakutan yang paling hebat dalam hidupnya. Dia sangat takut hingga hampir tidak bisa berteriak. Suara yang coba dia keluarkan tidak keluar sama sekali. Semuanya tertahan di tenggorokan. Dan yang terpenting, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk melarikan diri. Pasangan tua itu terus menggerogoti tangan dan lengannya sambil tertawa dengan suara rendah. Hehehe, suara tawa keduanya bergema di kepalanya. Akhirnya dia mulai merasa sangat takut hingga pingsan. Keesokan harinya, dia bangun dan hal pertama yang dia lihat adalah lengannya. Terlihat bekas memar keunguan di seluruh tangannya, ada beberapa bekas gigitan di beberapa bagian lengannya. Yang lebih parah adalah tangan kanannya yang terasa seperti dijilati. Baunya sangat busuk, lebih busuk dari bau air liur basi. Itu adalah bau anyir seperti lengannya sudah membusuk. Dia segera mengambil air suci yang disimpan ibunya untuk mencuci lengan itu dan menyabuninya. Sebelum berlari menceritakan kepada ibunya apa yang dia alami semalam. Dia berkata kepada ibunya, "Bu,
Yang Kiki temui sepertinya hantu Pop. Karena beberapa hari yang lalu, Kiki membantu mengusir hantu Pop dari Ibu Mei. Mungkin dia datang untuk balas dendam karena Kiki ikut campur urusannya. Kemudian dia menunjukkan lengannya kepada ibunya. Begitu ibunya melihat bekas gigitan di lengannya, beliau sangat terkejut. Apalagi setelah tahu itu adalah Pop, beliau semakin takut. Ibunya segera mencari jimat dan benda pelindung untuk dipakaikan padanya. Kemudian ibunya membawanya pergi berbuat baik, berharap kekuatan doa dapat melindunginya. Malam itu, dia tidur dengan perasaan lebih tenang. Berpikir, mungkin tidak akan terjadi apa-apa lagi karena dia sudah melakukan segalanya, memakai benda pelindung dan berbuat baik. Tapi ternyata semua yang dia lakukan sepertinya tidak membantu sama sekali. Karena di tengah malam itu, saat dia masih dalam keadaan setengah sadar, dia terbangun dan melihat wanita tua dan pria tua itu sedang menggerogoti tangan dan lengannya di samping tempat tidur seperti sebelumnya. Dan ini adalah kali kedua dia melihat pasangan tua itu menggerogoti tangan dan lengannya. Dia pingsan. Dia sangat takut hingga pingsan. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia segera mengambil air suci untuk mencuci lengannya seperti biasa. Malam ini, dia memutuskan untuk tidur bersama ibunya. Jika terjadi sesuatu, dia bisa memanggil ibunya. Dan ternyata, malam itu, malam saat dia tidur bersama ibunya, dia tidak bertemu dengan dua hantu Pop itu di samping tempat tidur. Tapi, dia malah bertemu dengan dua hantu itu di dalam mimpinya. Dia bermimpi sedang berdiri di depan rumah dan melihat ke jalan. Jauh di sana, dia melihat seorang wanita tua dan seorang pria tua. Penampilannya sama seperti yang dia temui sebelumnya, sedang menuntun seekor kerbau besar bermata merah. Mereka menuntunnya di sepanjang jalan desa. Kerbau mata merah itu terlihat sangat menakutkan. Tubuhnya hitam legam, kakinya besar, tapi matanya merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Dalam mimpi itu, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia berdiri memandangi pasangan Pop itu menuntun kerbau hingga mereka mendekat. Pop yang berwujud wanita tua itu tersenyum lalu melepaskan tali kerbau. Kerbau itu pun berlari untuk menanduknya. Kerbau itu berlari ke arahnya dengan sangat cepat. Dalam mimpi, dia pun berlari sekuat tenaga menghindari kerbau itu. Tapi bagi yang pernah bermimpi, pasti tahu bahwa berlari dalam mimpi itu sangat melelahkan dan tidak bisa cepat. Sangat lambat. Tidak mungkin bisa mengendalikan mimpi untuk berlari cepat. Mimpinya pun seperti itu. Dia berusaha lari sekuat tenaga, tapi tidak menjadi lebih cepat. Akhirnya, sepertinya dia tidak bisa lari lagi. Dia teringat wajah ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua orang yang dihormatinya. Lalu berkata, "Ibu, tolong aku. Kakek, nenek, tolong aku." Kemudian seolah-olah terjadi keajaiban. Seorang nenek tua berpakaian putih muncul dalam mimpinya. Nenek tua itu menggunakan tongkatnya untuk menunjuk ke arah kerbau dan berkata dengan suara yang menakutkan, "Berhenti kau! Jangan ganggu cucuku!" Hanya dengan itu, dia terlonjak bangun dari mimpinya. Saat dia bangun, tato di tubuhnya terasa sangat perih dan keringat membasahi seluruh tubuhnya seolah-olah dia benar-benar habis berlari. Dia merasa ini sudah tidak benar lagi, ini sangat menakutkan. Jadi dia menceritakan kisah ini kepada ibunya lagi. Kali ini dia juga menceritakannya kepada kakek dan neneknya. Begitu kakek dan neneknya mendengar, mereka marah dan juga takut. Kenapa Pop ini mau menyakiti cucu mereka? Kakek dan neneknya pun mengikatkan benang suci di pergelangan tangannya sambil mengutuk. "Cucuku tidak bisa disakiti oleh siapapun. Siapapun yang menyakiti cucuku, semoga ilmunya lenyap. Semoga ilmu hitam apapun berbalik kepadanya."
Setelah itu, kakek dan neneknya membawanya ke seorang dukun yang ilmunya tinggi di provinsi tetangga untuk membantu membersihkannya, termasuk mengambil benda pelindung untuk menjaganya. Malam-malam berikutnya, dia tidak lagi bertemu dengan pasangan hantu pop itu. Dan tak lama setelah itu, di desa Mei diadakan upacara dengan mengundang biksu dan dukun untuk mengatasi pasangan hantu pop tersebut. Setelah itu, dia tidak pernah lagi mendengar cerita tentang hantu pop di desa Mei. Dan inilah salah satu kisah yang dialami oleh Kik. Harus diakui, pop yang asli jauh lebih menakutkan daripada di film. Jika bisa dihindari, lebih baik hindari, jangan ikut campur. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa saat hantu pop masih hidup, mereka akan tahu jika kita sedang membicarakan mereka. Sebaiknya saat mendengarkan cerita tentang pop seperti ini, kecilkan volumenya untuk keselamatan semua. Saya yakin cerita tentang hantu pop tidak peduli berapa zaman telah berlalu, akan tetap ada. Kisah tentang orang yang bermain-main dengan ilmu gaib hingga akhirnya ilmu itu menguasai diri mereka dan menjadi pop masih terus ada di setiap zaman. Seperti yang saya ceritakan, ilmu Mon Kiai itu adalah ilmu, ini bukan nama yang saya karang. Ilmu ini benar-benar ada. Di beberapa tempat mereka menyebutnya ilmu guru kiai atau ilmu untuk membantu agar itu menjadi besar. Saya tidak tahu untuk apa. Saya lihat di komentar cukup banyak orang, bahkan beberapa wanita berkata, "Aku tidak tahu kapan ilmu ini ada." Ada juga yang bilang, bahkan tanpa ilmu pun sudah besar dan semacamnya. Itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Tapi ilmu ini benar-benar ada. Jangan pernah coba-coba untuk iseng atau bercanda. Ini tidak lucu. Jika ilmu itu sudah menguasai diri kita dan kita menjadi pop, itu masalah besar. Kadang-kadang kita sendiri bahkan mungkin tidak sadar bahwa kita akan menjadi pop. Seperti yang saya katakan sebelum mendengarkan cerita tentang pop, lihat kiri kanan, pakai earphone lebih baik. Karena dengan mengecilkan volume, itu akan membantu agar pop tidak tahu kita sedang mendengarkan cerita tentang mereka. Bagaimanapun, cerita hari ini saya beri nilai 100 dari 10. Saya rasa adegan saat Kik lengannya digerogoti hantu itu benar-benar menakutkan. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi saat menceritakannya, bulu kuduk saya benar-benar merinding. Jika malam ini ada yang sedang tidur, lalu merasakan sesuatu yang basah menggigit-gigit lengannya, jangan bangun ya, terus saja tidur. Sebelum berpisah malam ini, jika Anda suka cerita hantu dan kisah horor kita sejenis, jangan lupa yang saya katakan. Jika malam ini Anda merasakan sesuatu yang aneh di lengan Anda, seperti ada yang memegang, ada yang menggigit, jangan bangun dan membuka mata untuk melihat. Karena Anda baru saja mendengarkan kisah tentang hantu pop ini. Selamat malam.